Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini aku mau ceritain ke kalian tokoh perjuangan di daerahku nih, yaitu Samin Surasentiko. Samin Surasentiko lahir di Blora 1859 dan kerap dipanggil Samin atau Dasuro. Beliau bernama asli Raden Kohar yang mempelopori ajaran Saminisme. Ayahnya bernama Raden Surawijaya atau Samin Sepuh. Selama masa pembuangannya di Sawah Lunto, ia pernah menjadi kepala tambang di salah satu lubang tambang batu bara. Ia mengubah namanya menjadi Samin Surasentiko sebab Samin adalah sebuah nama yang bernafaskan wong cilik. Nama Surasentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kiai Keti di Rajamesi, Bojonegoro, dan Broto Diningrat dengan gelar Pangeran Kussumaringadi yang berkuasa di Kabupaten Sumoroto pada 1802 sampai. Samin adalah pendiri dan pelopor ajaran Samin yang disebut juga Saminisme. Ajaran Saminisme ini mula-mula tidak dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun ketika pengikutnya bertambah banyak dan Samin diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalengan pada tanggal 8 November 1907, maka pemerintah kolonial Belanda menjadi was-was sehingga Samin Surasentiko akhirnya ditangkap dan dipenjara di Nusa Kambangan. Nah teman-teman, waktu di Nusa Kambangan, Samin Surasentiko tidak dikasih makan teman-teman. Terus gimana dong kak, apakah masih bisa hidup? Terus masih bisa hidup dong. Di sana beliau memilih menjadi petani agar beliau bisa memperkenalkan ajarannya hingga di masyarakat kecil. Hingga sampailah di daerah Sedulur Sikep yang sekarang berada di Desa Klopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah. Di desa tersebut terdapat patung Ki Samin Surasentiko loh, dan masih banyak lagi kebudayaan yang diajarkan Ki Samin Surasentiko. Bahkan hingga saat ini pun masih ada dan selalu dibudayakan. Begitu ya teman-teman. Kira-kira apa sih yang membuat Samin Surasentiko dipenjara hingga dibuang oleh para kolonial Belanda? Nah, sebabnya itu Ki Samin Surasentiko mengajarkan kepada warga agar tidak takut dan terus melawan pada masa kolonial tersebut, tetapi tidak perlawanan teman-teman. Ayo, penasaran bukan? Nah, caranya itu dengan cara pemerintah kolonial dengan ketus. Berbicaranya dengan ketus teman-teman. Contohnya nih, ditanya, Pak, dari mana? Terus penduduknya ataupun warga masyarakat ajaran Ki Samin Surasentiko menjawab, dari belakang. Nah, kayak gitu loh pokoknya teman-teman. Tetapi lama-kelamaan kolonial Belanda tidak tahan dengan hal tersebut, dan akhirnya beliau menangkap Samin Surasentiko beserta dengan pengikutnya dan dibuang di Sawah Lunto untuk jadi pekerja paksa batu bara yang sampai akhirnya beliau meninggal di sana pada 1914. Apakah perlawanannya berakhir di situ saja teman-teman? Oh tentu tidak. Dengan begitu perjuangannya dilanjut oleh para pengikutnya teman-teman. Perjuangan pengikutnya juga sangat kuat loh teman-teman. Mereka berjuang sendirian tanpa ada Ki Samin Surasentiko. Mereka harus berusaha sekuat tenaga agar bisa mengusir kolonial Belanda karena Ki Samin telah meninggalkan tempat itu dan dibuang di Sawah Lunto. Apa saja sih yang harus dilakukan penduduk itu untuk menyelamatkan daerahnya? Nah, dari mulai dikejar-kejar oleh para kolonial Belanda dan penangkapan yang terus dilakukan. Hingga pada akhirnya perlawanan pun mereda dan mereka pergi dari Jawa. Namun warga masyarakat yang tersisa itulah yang tetap memperkenalkan daerahnya hingga sekarang. Oke, terima kasih.
close till I get up. Time is barely on our side.